Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Di depan saya sekarang ada smartband terbaru dari Xiaomi. Ini adalah Xiaomi Smart Band 7. For your information, Xiaomi Smart Band 7 ini belum dibawa secara resmi. Oke, sekarang kita bahas apa aja yang baru di Xiaomi Smart Band 7 ini. Yang pertama yang paling jelas kelihatan ya dari dimensinya ya. Sekilas mungkin kayak sama aja dengan pendahulunya, tapi ini tuh ternyata berubah. Jadi dimensinya sedikit lebih besar. Kalau saya baca sih 25% lebih besar daripada Xiaomi Smart Band 6. Jadi kalau kamu mau upgrade ke sini dan punya aksesoris Xiaomi Smart Band 6, pastinya itu dijual juga ya, karena nggak bakalan kepake sama sekali di sini. Kemudian dari segi materialnya, saya juga ngerasa di sini tuh jadi lebih bagus. Untuk build quality-nya jadi lebih solid, terutama di bagian strap, kerasa sedikit lebih tebal. Dan kalau saya ukur ini tingginya 46 mm. Jadi kalau pergelangan tangan kamu kecil ini kurang cocok sih ya. Kemudian bobotnya ringan banget, hanya 25 gram. Perubahan di ukuran layarnya ini sebenarnya pro kontra ya. Ada yang suka jadi layar lebih lebar yang ngikutin Huawei Band 6, Redmi Smart Band Pro. Ada yang nggak suka juga ya, namanya Smart Band ya harus Smart Band gini ya, kecil. By the way, kalau kamu sendiri lebih suka tampilan Smart Band yang mungil kayak gini atau yang layarnya lebar? Komen di bawah. Tapi kalau kita bicara display, saya rasa semuanya bakal setuju kalau display yang dihasilkan dari Xiaomi Smart Band 7 ini cakep banget. Ya, ini memang masih menggunakan layar AMOLED ya, sama dengan yang sebelumnya. Tapi karena layarnya yang sedikit jadi lebih lebar, menurut saya jadi kerasa lebih nyaman aja dilihatnya. Ini untuk saya pribadi ya. Terutama di bagian icon, dia jadi lebih besar. Layarnya tuh crispy banget gitu. Brightness-nya juga tinggi. Jadi saya puas banget lah dengan kualitas layar yang dihasilkan dari Xiaomi Smart Band 7 ini. Watch face bawaan dari Xiaomi Smart Band 7 ini ada 5, tapi senengnya itu bisa dihapus. Kalau kita tidak menghapus watch face bawaannya, kemudian kita menambahkan dari aplikasi Mi Fitness, kita bisa menambahkan sampai 3 slot. Jadi lumayan banyak dan itu saya suka. Kemudian dari watch face-nya ini hampir semuanya full customization. Jadi bisa di custom mau apa aja yang ditampilkan dari watch face yang sedang kita pakai. Begitupun juga dengan tampilan AOD-nya. Saya suka hampir semuanya bisa menampilkan always on display. Dan always on display di Smart Band ini bisa aktif seharian. Dari dulu yang kurang saya suka dari Smart Band yang tampilannya kecil kayak gini ya di bagian UI karena terlalu kecil. Saya juga kurang suka di sini karena tidak disediakan quick setting. Jadi kalau kita tarik dari atas nih masuk ke bagian notifikasi. Untuk bagian notifikasi saya suka ya karena untuk karakter yang ditampilkan di sini lumayan banyak dan terbaca dengan jelas. Ini cakep sih meskipun layarnya kecil ya. Dan semua notifikasi terasa lancar-lancar aja, semuanya masuk ya apapun yang saya aktifkan di aplikasi Mi Fitness. Kemudian kalau kita tarik dari bawah dia akan langsung masuk ke menu. Ini lancar ya untuk scrollingnya, saya suka juga. Kemudian kalau kita tarik dari sisi kiri atau sisi kanan, dia akan masuk ke widget. By the way, untuk widget ini bisa kita atur apa aja yang bisa ditampilkan melalui aplikasi Mi Fitness. Saya cuma menampilkan 2 ya, karena tidak ada tombol juga kan, ribet kalau mau langsung balik ke layar ini. Jadi kita swipe dari semua arah itu gak ada control center atau quick setting. Ribet aja gitu kalau mau atur-atur, kita harus masuk dulu ke menu, kemudian scroll ke yang paling bawah. Di sini ada setting. Ya, seperti itu keribetannya. Tapi untuk bagian setting saya suka. Mereka berhasil menanamkan settingan yang cukup lengkap ya di benda sekecil ini. Ya, banyak banget yang bisa kita atur langsung dari Smart Band-nya. Dari mulai watch face, display, do not disturb, lock screen, battery saver, preference, dan yang lain-lain. Ini cakep. Untuk fitur workout detection-nya ada 4 ya. Running, walking, elliptical, dan juga rowing. Tapi meskipun nggak ada tombol, sebenarnya Smart Band ini lumayan cerdas juga ya sensornya. Kita tutup layar, dia akan mati, kemudian kita sentuh, layarnya akan otomatis hidup. Ya, untuk menghidupkan layar di Smart Band ini bisa disentuh atau juga diangkat tangan, kita akan otomatis nyala juga. Dan responsif, bisa kita atur sih sensitivitasnya. Dan kalau kita bicara jenis olahraga yang didukung di Smart Band ini ada banyak banget ya. Ada 100 lebih jenis olahraga. Yang disayangkan, rumor bakal adanya GPS ternyata batal. Tapi bagi kalian yang suka nanyain VO2 Max, di sini udah lumayan lengkap ya. Pertama ada training load, kemudian VO2 Max-nya, dan yang terakhir
recovery duration. Jadi ini penting bagi kalian yang baru pertama suka olahraga, itu harus tahu berapa waktu yang dibutuhkan untuk istirahat. Jangan mentang-mentang lagi semangat nih olahraga kemudian terus di-push, itu malah jadi bahaya buat tubuh. Dan untuk fitur kesehatannya, karena Xiaomi Smart Band 7 ini manufakturnya oleh Huami, jadi dia punya PAI mirip dengan Amazfit ya, karena Amazfit juga manufakturnya oleh Huami. Kemudian ada heart rate monitoring, dan informasi yang ditampilkan di sini lengkap banget. Untuk fitur ini bisa diaktifkan all day atau otomatis. Ini laporan kurvanya di sini bisa dilihat. Kemudian ada fitur blood oxygen juga ya, atau SpO2 untuk mengukur kadar oksigen dalam darah. Dan bagusnya fitur ini bisa aktif continuous juga. Bisa dilihat di sini untuk laporannya itu continuous selama 1 hari 24 jam. Kemudian ada stress level juga, dan ini juga bisa diaktifkan all day. Yap, bisa dilihat di sini laporannya ada ya. Yang selanjutnya ada fitur sleep tracker untuk mengukur kualitas tidur. Ini selama saya pakai ya 3 hari saya pakai terus kalau malam, karena ya nyaman juga sih dipakainya, nggak kerasa keganggu. Ini dia laporannya. Dan fitur kesehatan pelengkap lainnya seperti ada female health dan juga breathing exercise. Kemudian untuk fitur lainnya nothing spesial menurut saya, seperti di sini ada event reminder. Sayangnya untuk event reminder ini tidak bisa kita tambahkan langsung dari sini ya, pastinya harus diketik kan ya. Kemudian di sini Pomodoro time ya, seperti smart band atau smartwatch lainnya yang menggunakan atau manufakturnya dari Huami. Ya, yang lainnya biasa seperti musik controller ya, hanya sekedar untuk mengatur. Di sini ada next dan juga previous, kemudian pengaturan volume. Kemudian weather. Nah, untuk tampilan weathernya dia lumayan lengkap dan informatif. Dan untuk ketahanan baterainya seperti apa? Ini berkurang kurang lebih 50% ya dalam waktu 3 hari. Dan itu menurut saya lumayan awet ya, karena semuanya saya aktifkan ya. Semua sensornya saya aktifkan all day, dan juga lusen display-nya selalu saya aktifkan terjadwal dari jam 8 sampai jam 10 malam. Dan sebelum masuk ke kesimpulan, ada satu hal yang kurang saya suka ya, yaitu di aplikasi Mi Fitness. Gak tahu kenapa kalau udah terputus gitu ya, saya lagi keluar nggak bawa HP, kemudian balik lagi ke rumah, untuk mengkoneksikannya itu selalu sulit. Bahkan beberapa kali harus saya restart dulu HP-nya baru dia mau connect lagi. Ya paling gampangnya itu kita nonaktifkan Bluetooth, kemudian kita aktifkan baru mau connect. Tapi yang lebih seringnya harus saya restart. Apakah kamu ngalamin hal yang sama? Silahkan komen di bawah ya. Oke, itu dia review saya di Xiaomi Smart Band 7 setelah saya menggunakannya kurang lebih 3 hari. Dan saya puas, terutama dari kenyamanan dan juga layar yang dihasilkan dari Xiaomi Smart Band 7 ini. Begitu juga dengan fitur yang ditawarkan dari sebuah barang yang sekecil ini, fiturnya lumayan lengkap. Ya, minus GPS, dan itu menurut saya harus dimaklumi ya, karena belum ada smart band yang udah built-in GPS. Oke, terima kasih bagi yang udah nonton video ini sampai selesai. Mohon maaf apabila ada salah-salah informasi yang saya sampaikan di video review ini. Silahkan koreksi aja di kolom komentar. Oke, Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.